Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh yang berbahagia, pertama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita sekalian, yang diantaranya adalah kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri majelis taklim, belajar memperdalam al-Islam, Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menambah rahmat hidayah kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kuliah subuh, 2 minggu lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Bulan itu penuh berkah dan lain-lain, sangat penting sekali. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fariha bituhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron." Man fariha, barang siapa yang bersenang-senang, berbahagia, bituhuli, dengan masuknya ke bulan suci Ramadan, haramallah, Allah akan mengharamkan jasadahu, jasadnya, ala niron, dari api-api neraka. Kemudian ada lagi sabda, man soma Ramadanan imanan wahtisaban. Man soma, barang siapa yang berpuasa Ramadana, pada bulan Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan, keyakinan, wahtisaban, dan penuh perhatian, perhitungan. Hisab itu kan perhitungan. Hufirolahu, maka akan diampuni matakot dama, apa yang telah lalu, min dzambih, dari dosa-dosanya. Itu bulan penuh berkah, bulan penuh promosi ampunan. Itu kan harus kita rebut, kita persiapkan menyongsong bulan itu dengan sebaik-baiknya. Semoga kita mendapatkan ampunan-ampunan yang akhirnya, kalau diperintah Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah 183 itu la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Itu perintahnya. Perintah puasa Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba, kataba itu menulis, kutiba itu ditulis. Kalau kutiba itu ditulis.
Ditulis itu kalau sekarang ya di orang yang bekerja di perkantoran ya sudah ditulis itu sudah ditetapkan, sudah ditulis, sudah ditetapkan, sudah di SK-kan, kutiba telah ditulis. Kalau sudah ditulis ya berarti menjadi sebuah kewajiban. Itu kalau di agama kita itu namanya ilmu usul fikih. Ya, tidak dengan kata wajib tapi itu menunjukkan kewajiban. Al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah kewajiban. Semua yang diperintah-perintah Allah bisa fi'il amar, bisa termasuk kutiba, itu kewajiban. Kalau ayat yang saya bacakan tadi, sanurihim ayatina, akan kami, akan nunnya kami, nurihim, nur kami cahayakan gitu kan, kami pertontonkan, kami jelaskan. Sanurihim akan kami jelaskan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran. Ayat itu ada dua, ayat qauliyah itu Al-Quran, firman Allah, dan ayat kauniyah, kana yakunu kun, jadian, ayat kejadian itu ilmu pengetahuan alam. Ayat jadian. Kalau di kitab lain ada di Perjanjian Baru itu ada judul suratnya namanya jadian ya. Jadian. Ayat-ayat qauliyah itu qaul, qala yaqulu, kul qaulan, qaul, kata-kata, firman, ayat-ayat Al-Qur'an, firman Allah, qauliyah, dan kauniyah. Kauniyah dari pakai kaf, kana yakunu kun fayakun. Nah, itu jadilah kejadian. Nah, itu di Perjanjian Lama ada surat kejadian gitu. Kok tekan itu? Nah, karena ya kutiba alaikumusyamu kama kutiba, telah dikutiba, telah diwajibkan alaikum kepada kamu sekalian siyama, puasa, kama kutiba, sebagaimana diwajibkan, alal ladina, kepada orang-orang yang min qablikum, min dari qoblun, qablikum, dari sebelum kamu. Jadi puasa itu juga sudah diperintahkan, diwajibkan sejak sebelum kita, sebelum Islam yang disempurnakan dibawakan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu puasanya agak berbeda. Kalau sudah berbuka, itu saya baca penjelasan atau tafsirnya Ibnu Katsir. Sekarang itu mari kita manfaatkan teknologi sebisa mungkin yang sederhana, terutama yang sederhana itu. Jadi ada orang pinter, ada profesor misalnya, kita tidak kalah dengan profesor. Jenengan itu bisa tidak kalah dengan profesor. Profesor itu ada profesor matematika, profesor apa, itu penguasaan ilmunya di situ itu. Ilmu Allah itu luas. Kemudian sekarang teknologi berkembang. Saya mencontohkan, ini cuma contoh, okay. Seorang profesor matematika ujuk-ujuk ditanya, palung terdalam di dunia itu di mana, namanya apa? Coba, bisa nggak tahu, mungkin bisa nggak tahu. Palung itu koyo jurang itu toh, tapi di dalam lautan. Nah, itu kalau menurut ilmu geografi, ahli geografi kan
apal mestine. Tapi nek profesor matematika yo mungkin nggak tahu. Nah, kalau kita dikasih waktu, bedanya dengan profesor tadi, profesornya suruh langsung jawab gitu, mungkin tidak tahu. Tapi kita dikasih kesempatan buka di HP Google, tulis palung terdalam di dunia, keluar. Profesor nggak bisa, kita bisa jawab. Nah, itu mari kita manfaatkan teknologi. Kita bisa belajar yang positif. Kita mau belajar apa gitu lewat itu dan seterusnya. Tadi sampai mana ya? Ben mengajari ben pinter, bisa pinter dengan pinter hanya dengan itu. Sekarang apa-apa sudah bisa di situ. Tapi bahayanya juga ada yang pernah buka konten atau YouTube-nya Kumaila Hakimah, seorang perempuan yang sering dipanggil sama Ade Armando di podcast. Dia punya radio apa gitu atau podcast itu. Dia diwawancarai itu mengaku sebagai hafidhoh, hafal Al-Quran. Dan pernah ada yang ngetes surat Maryam dan seterusnya dibelencat-belencat itu yo lumayan. Maksudnya ngapus ini orang nemen banget sih. Saya nggak tahu itu entah apal tenan apa enggak. Tapi menentang ajaran Islam. Di antaranya misalnya cerita-cerita Nabi itu hanya dongeng-dongeng semua. Kemudian dulu saya itu disuruh orang tua saya menghafalkan Al-Quran. Terus waktu itu saya itu sok diajak di pengajian, terus nanti di depan, terus ibu-ibu itu pada nyalami saya, ngelus-elus perut saya, minta didoakan. Nah, buat apa itu? Ternyata tidak penting menghafalkan Al-Quran itu dan lain-lain. Itu orang orientalis. Hati-hati. Mungkin kita ya wis dhewe ora usah sok buka. Jangan seperti itu. Bagaimana dengan generasi kita? Anak-anak kita sekarang buka-bukai. Itu sangat luar biasa, pendangkalan yang luar biasa. Banyak sekali sekarang. Jadi kita kalau bisa juga ada yang bisa mengimbangi. Kalau bisa. Hati-hati. Puasa itu dulu bahkan agama sebelum Islam pun itu sudah diajarkan puasa. Agama terbesar yang selain Islam ya Kristen. Itu kita sebagai orang Islam itu kan harus mengimani rukun iman dengan kutub, kitab-kitab. Jadi Allah menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tapi Al-Quran ini yang ada sekarang ini la raiba fih. Tulisannya gitu, tidak ada keraguan di dalamnya. Insya Allah betul. Buktikan lewat ilmu pengetahuan, sejarah, lacak terus, insya Allah betul. Al-Quran. Yang selain kita sebagai orang Islam harus mantep kitab Al-Quran ini benar. Kita meyakini kitab-kitab yang dulu termasuk Injil dengan yang kita temui kalau sekarang kita ketemu itu beda. Alkitab yang sekarang beda. Kita mengakui adanya Allah menurunkan, tapi isinya sekarang sudah berbeda. Nah, sudah disempurnakan, yang benar adalah Al-Quran. Kalau kitab yang benar adalah Al-Quran, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang lain kita harus mantep
jawabnya. Enggak boleh setengah-setengah. Agama yang benar adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Dan seterusnya. Saya nanti masuk kesehatannya ndak kesidian. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim, akan kami pertunjukkan tanda-tanda kebenaran Al-Quran ayatina fil afak, di segala penjuru, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, jadi pada jasmaninya, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga tampak bahwa Al-Quran itu adalah al-haq. Ada tanda-tanda kebesaran di dalam jasmani tubuh kita ini banyak sekali. Kehebatan, keunikan, keteraturan. Jadi berjalan dengan sedemikian tertibnya, teraturnya, dan ini tidak mungkin keteraturan itu kebetulan. Nek kolo-kolo namanya kebetulan, tapi nek teratur terus-terusan ini tidak mungkin kebetulan. Pasti ada yang mengatur. Kemarin itu ada pertemuan sesepuh Muhammadiyah, tempatnya di pas yang ketempatan di rumah Pak Khozin, rumah makan Ani. Pak Ustadz Imam Supardi memberikan tausiahnya tentang astronomi yang luar biasa. Bumi itu kecil, masih ada ribuan planet yang tak terhingga. Terus matahari jaraknya, terus kalau kita lihat itu kan ada bulat-bulat itu beberapa planet bumi dan lain sebagainya, kok ora gigal gitu, kok teratur mubengi. Nah, itu menjadi pelajaran meyakinkan kepada kita tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Muternya itu teratur. Tiap tahun itu 365 hari, satu hari 24 jam itu terulang-ulang teratur toh, tidak pernah geseh. Kolo-kolo sedino itu ora 24 jam gitu, belum pernah. Kan teratur, ora kroso. Enggak ngano. Itu. Wah, macam-macam. Nah, kalau tentang tubuh kita itu yang belajar, nah ini gambaran saja. Ada yang namanya kromosom. Saya sekolah jadi dokter, terus setelah dokter puluhan tahun sampai sekarang belum pernah lihat yang namanya kromosom itu. Nah, ada pelajarannya. Gambarnya seperti pita itu. Belum pernah lihat karena saking lembutnya teori itu, kecil sekali. Di situ itu membawa gen, membawa sifat manusia. Jadi anak bisa mirip ibunya, mirip bapaknya, baik jasadnya maupun mungkin sifatnya. Itu dalam apa nenggone komputer nembian flash disk yuk, tadi apalagi itu alat nyimpen informasi. Nah, itu disimpan nenggone barang sing sangat nggak kelihatan tapi bisa tersimpan, tersampaikan dari orang tua ke anaknya. Kemudian Jami bener ya yang sana ya, saya berusaha yang penting maksimal jam 7 nggih. Nek saya husnudon, punjul mboten napa-napa ngono nek. Tapi di antara kita pasti ada kepentingan. Enten sing selak dodol, selak werna-werna mboten pareng. Wis sepakat jam 7 nggih jam 7. Njur lali.
kromosom sudah, kromosom sudah. Napa? Sifat-sifat itu ya. Lah puasa itu menahan makan dan minum. Sing paling nemen kan niku, menahan makan dan minum. Kita terkait dengan makanan. Pelajarane saking ukae yo dadi nganu kemana-mana, tapi penting kabeh kok. Belum lama itu saya diminta nganu ngisi pengajian, tak kira pengajian keluarga gitu toh, jebulane nuwun sewu, ora apa-apa saya itu sok dipercaya mboten napa-napa. Kok belum saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa saya sampaikan. Urung tekan niku nganu jamaah Babu Salam kekdo niku. Lah terus ngisi pengajian, oke lah ngisi pengajiane ora masalah. Niku kok terus enten sing kan nyuwunaken donga nika air putih yo didongani Al-Fatihah niku to dinyuwunaken tengene Pak Kiai. Ora salah nek niku enten nganune. Memang yang boleh buat jambi-jambi itu ruqyah itu surat Al-Fatihah diwacake. Tapi ndak mungel njo disebul barang. Oh. Niku njo disebul banyune putih. Mboten ming Pak Kiyaine sing nyebul niku. Terus diedarke mubeng kondo nyebuli kabeh. Lah niku nek seandainya di antaranya itu ada yang TBC, niku yo ketularan. Niki kula sakniki gek kelingan ngeten niki sebabnya kula kelingan termasuk program prioritasnya Pak Presiden Prabowo niku diantaranya memberantas TBC. Marak tunjuk kelingan niku wah kok kaya ngono. Ternyata itu ada hadisnya, kula mboten apal hadise. Itu adab makan minum niku mboten nek panas mawon sakjane mboten pareng disebul. Jadi dinengke nek ditipasi nek di anjur priye ngoten ditipasi apa pripun, tapi nek disebul enggak boleh. Disebul enggak boleh, ada hadisnya. Lah ternyata hikmahnya niku wau nek disebul itu nek wonge kok gadah penyakit menular ya bisa menjadikan tertular. Hikmahnya itu, hikmahnya pun. Keunikan jasad manusia selain dari kromosom, akeh banget iki, tapi ben nyangkut karo poso. Saderenge berkaitan karo poso, alur normalnya. Makan. Pertama makanan, adabnya, ada doanya mau makan, ada doanya gitu. Doa mau makan ya ada, terus pakai tangan ngambil sing cepak dan seterusnya. Terus mangke dikunyah ben tambah lembut. Nek ngunyahe ora lembut niku mangke setelah ditelan itu masuk yang namanya lambung bahasa Indonesia. Nek lambung basa Jawa niku nek pas dokteri wong luar Jawa iso kliru niku. Sakit lambungnya padahal loro lambunge loro boyoke mriki niki. Nah, niki sepakati sik lambung bahasa Indonesia niku tempat makanan ditelan. Nah, niku ditampung teng mriku. Nek carane pitik jenengane telih gitu. Nek basa Jawane malah rada komplit basa Jawa. Waduk ngoten jarine. Dadi nek dong basa Jawa niku basa Jawa, basa Arab niku luwih komplit memang timbang bahasa Indonesia. Sekul setunggal nika nek basa Jawa enten to namine upo, nek bahasa Indonesia nih. Yang satu kata maksudnya sebutir tok ya urung mesti sebutir nasi. Nasi tok nek arak ngelim gitu, bapak biyen arak ngelim bapak nih njaluk anake jukuke upo arak gawe ngelim.
Nek bahasa Indonesia ambilkan nasi padahal ora gawe ngene dijukuke sak piring. Bahasa Jawa, bahasa Arab juga ada keunikan-keunikan yang lebih tepat, lebih kaya dan luar biasa. Terus teng lambung itu mengeluarkan zat asam. Zat asam lambung. Nah, asam niku marake melumatkan makanan. Membantu melunakkan. Jarine nek daging dikei cokak yuk gampang amoh jarine. Terus nek wong biyen keris, kuningan, logam-logam dibersihkan pakai jeruk pecel, asam. Dadi nglocop, luntur, kalah. Nah, asam itu gitu. Manfaatnya diantaranya yang diketahui zat asam itu membantu membunuh kuman. Asam, jenis asam. Nah, salisil, asam salisilat, bedak salisil. Nah, ada marake sehati. Asam-asam itu. Biyen enten jarine wong sakit mah. Tindak tenggene Pak Kiai dikon poso. Njur malah mari. Mah niku lak ora oleh telat makan. Didhawuhi poso. Njur malah mari. Nah, niki insyaallah penjelasane mungkin sakit mai karena basa awami stres. Karena orang kalau ada beban pikiran yang tidak bisa dipecahkan, sekresi pengeluaran zat asam lambung meningkat. Dadi sing didahar ora asem, lambungnya sudah asem sekali. Nek asem niku marake melecet wau. Lah, dinding lambungnya melecet. Dadi sakit mah. Lah nek mai mergo stres asam lambungnya meningkat, dengan berpuasa pikirane sumeleh pasrah Gusti Allah, asam lambungnya terkendali, mai mari. Tapi ojo ngarang-ngarang kabeh sing sak karepe dhewe. Biyen kula wis nganu, biyen zaman kula SMP enten wong tiyang manden Pak Kiai Saifuddin riyen teng Mesir, saking Mesir barang. Niku gatelen sikile terus didiasin non kalih putran-putrane bareng. Putra sing cilik mlayu. Rewel melayu ora gelem tambani. Pak Kiai Saifuddin kalih putrane sing anut sedo. Diasinon niku racun serangga teng mbakku sing mandi banget nika. Lah nek dilumurkan tenggene kulit sing melecet sakit gatelen niku keserap terabsorpsi. Padha karo ngunjuk. Dadi cara mboten ngunjuk baygon tapi dioles-oles baygon ngeten nggih. Saged keracunan, meresap. Niku, meresap. Niku nek ngarang keliru, nek pas sing bener mboten napa-napa, nek keliru. Niku. Lah, nek pun teng lambung dibantu semakin zat asam niku saya lumat. Terus mangkih mulai ke usus panjang, terus usus 12 jari, terus nang usus besar diabsorpsi niku diserap niku yo meh kaya nresep ngono meneh. Nresep. Nah, itu ada beberapa zat terus mangke diserap nresep teng darah nanti lewat hiperdetoksikasi netralkan kalau ada racunnya niku teng teng ati. Terus daharan mau tanpa kita sadari yang kita makan pasti akan keluar. Kok iso mlaku? Nek sing teng mriki niki memang direwangi dhewe, dilek ngoten nggih to, dilek ngoten. Nek sing pun teng jero mriki niki lak wis dhewe ora ngrewangi. Oh, padahal ususnya dawa banget. Kok iso mlaku? Mbok dengan tiduran, posisi ngadeg gaya gravitasi medun misalnya gitu. Orang yang sakit terentang kan nggak ada gaya gravitasinya, mulutnya di sini
duburnya di sini gitu, kok tetap melaku. Ini karena usus itu bergerak, ada gerakan usus yang namanya peristaltik. Sing sok kerucuk-kerucuk niku ibarat selang usus dawa ngeten niku mencet niki pencet lak njuk mlaku mriki panganane, nek dipencet milih mriki lak mlaku milih mriki, tapi ora sekasar niki ya, alon-alon ngeten-ngeten. Niki mendorong terus saya mlaku medal, berarti bergerak terus. Nek bergerak kecepeten ngeten-ngeten nih cepet metu sing namine diare gitu, cepet metu. Mulane suarane peristaltike ibarat pit motor digas terus gitu, krucuk niku seru banget iki mules. Niku ngetene cepet banget iki, nemen banget iki, terus cepet medal. Niku bergerak di masing-masing orang. Ususnya niku do ubah kabeh, ora tau leren. Nek ngantek leren boten bergerak, masuk rumah sakit. Bergerak tapi terhambat, masuk rumah sakit. Enten sing usus dawa ngeten, melintir. Disurung-surung karena melintir ngeten ora iso nggo dalan. Niku mlebet rumah sakit, namine Ilius, dioperasi, regane larang, ngudari niki jeratan niki. Ilius, buktine tidak bisa kentut, flatus, ora iso kentut. Dadi usus niku saka bolongan mriki dugi mriki niku rapet. Terus kalau ada udara, nggih medun, nek iso nang dhuwur banget nggih nek munggah jenengane antop. Ya toh? Nek sing pun teng ngisor-ngisor mriki saya medun kentut. Tandane wetenge mboten saged buang air besar, terus saya kembung ora iso ngentut. Ya, udara saja nggak bisa lewat, apalagi tinja gitu. Niku berarti ada masalah sing perlu dibuka, dibeneki. Itu kita bergerak terus. Itu salah satu keteraturan dari Allah Subhanahu wa taala mengatur di masing-masing kita. Werna-werna kabeh do diatur, saya diamati, kok iya ya gitu. Niku sing teng di jasmani kita. Yang di luar kita itu nek ono tanduran niku sing do merambat cobi diamati. Nek enten tanduran-tanduran sing do merambat niku diamati. Mengke mesti do merambati ngeten iki. Ngeten. Padha karo arah mubengi tawaf. Ora ono sing kuwalik. Jadi sing mubeng ngeten iki ora mung wong karena diperintah dicontoni tawaf. Nek tawaf dicontoni syariat gitu, enten aturane ajarane. Uwit-uwit niku kok ya do melu-melu ngoten. Mubengi ngoten, keteraturan alam. Keteraturan ini tidak mungkin sakarpe dhewe, tidak ada yang ngatur atau kebetulan, berarti ada yang mengatur. Persiapan puasa diantaranya fisik. Satu diantaranya ada dasarnya, sing ahli syariat sing jelas-jelas ki. Diantaranya jangan lewatkan sahur. Ada perintahnya, harus sahur. Kemudian sebelum bulan puasa, syukur jaga stamina, minum vitamin. Kemudian banyak, jangan dilewatkan
ada makan sayur dan buahnya, perintai ahli kesehatan, perbanyak sayur dan buah. Kira-kira nalare pripun? Barang yang dimakan, barang yang diminum masuk ke lambung, kemudian berjalan terus mau keluar lewat usus, di dinding usus itu neresepe ditampani pembuluh darah lembut bergabung saya gede teng pembuluh darah yang besar, diserap namanya neresep mriko. Termasuk minum, itu luwih cepet neresepi timbang yang masih besar, belum lembut seperti air, ngunyai kurang menyerapi lebih susah. Nah, kalau air cepat diserap, lebih cepat keluar. Kalau buah, sayur niku lak isih rada gede-gede. Nunggu tekani dadi banyu lak butuh proses. Itu bisa menjadi cadangan air. Nalari gitu kira-kira. Cadangan air. Nek minum mangke njuk ndang medal dados seni, tapi nek sayur dan buah niku rada mundur. Itu banyak sayur dan buah. Jangan minum kopi terutama sahur. Karena salah satu khasiat dari kopi, salah satunya rodok diuretik, bikin cepet kencing. Di antaranya, masing-masing orang kepekaannya beda-beda. Kopi itu maraki jantungnya tambah cepet, maraki lebih cepet kencing, maraki mah kalau yang punya mah, atur kekentelannya seberapa itu kan belum ada yang ngitung secara teliti tiap berapa gram atau berapa. Jangan minum kopi saat sahur. Kemudian kalau yang minum obat rutin dosisnya 1 kali sehari, silahkan diminum pas buka atau pas sahur. Kalau yang jadwal obatnya 2 kali sehari, buka sama sahur. Kalau yang jadwalnya 3 kali sehari, kalau bisa ngenyang sih, ada enggak yang obatnya bisa diminum 2 kali saja, tidak 3 kali, biar dicarikan yang 2 kali kalau ada. Kalau tidak ada, berarti buka, terus bar traweh, terus sahur. Obat itu nanti cair di darah, kemudian difilter oleh ginjal, dibuang. Masing-masing obat itu bertahannya di darah itu beda-beda waktu paruhnya. Ada yang 6 jam, ada yang 8 jam. Nek 8 jam terus dadi entek, hilang, kesaring, kebuang atau sudah merasuk, sudah habis. 8 jam berarti kan 24 bagi 8 itu yang obat yang sehari 3 kali itu. Nek sing awet ora hilang-hilang di darah itu 1 kali misalnya minumnya, nalarnya seperti itu. Minum obatnya. Kalau ada obat mah itu yang diminum sesudah makan dan sebelum makan. Obat yang jenis sebelum dan sesudah itu makanya diperintahkan sebelum makan dan sesudah makan, karena kalau ketemu bareng terjadi interaksi, khasiatnya jadi tidak maksimal, sehingga diperintahkan, dijadwalkan sebelum dan sesudah. Kalau obat sebelum makan biasanya itu yang sakit mah itu yang jenis antasid itu, yang biasanya semriwing bisa dikunyah sebelum makan, ngoten niku. Lah, kalau saya menyarankan kalau sahur terus ditelan, tidak dikunyah. Dadi ben ajir secara alami rodok mundur awet, rodok saya isuk saya kesana. Itu. Kemudian selain persiapan itu aktivitasnya,
silahkan tetap ada aktivitas, tapi dibatasi. Kalau yang olahragawan misalnya untuk menjaga itu, ya olahraganya kira-kira menjelang berbuka. Jadi nanti olahraga keluar banyak keringat, bisa tidak lama kemudian bisa berbuka puasa. Itu yang tidak kalah pentingnya persiapan puasa selain persiapan secara jasmani. Itu harus kita yakini, puasa itu perintah Allah Subhanahu wa taala, sudah diperintahkan sejak sebelum agama Islam saja. Kemudian pasti banyak manfaatnya, karena tadi diantaranya usus kita itu bergerak terus untuk mendorong makanan, tidak pernah libur. Lah kolo-kolo makannya itu ada liburnya. Kolo-kolo. Lah itu jadi nanti kemudian selain itu manfaatnya, karena tidak ada bahan makanan yang masuk, kemungkinannya akan membongkar. Kalau butuh energi, tubuh akan membongkar cadangan, bukan dari yang dimakan, lemak. Nah, mungkin racun-racun itu ya kita bayangkan seperti kolam wadah itu suatu saat kalau dikosongi itu jadi yang endek-endeknya itu bisa bersih. Jadi yang racun-racun, sisa-sisa yang tidak bermanfaat di tubuh itu bisa larut atau bisa semakin habis. Jadi contohnya misalnya asam urat, kolesterol, trigliserid ini. Kita jaga kesehatan, mudah-mudahan sumu tasihu, berpuasalah agar kamu sehat, mudah-mudahan lebih sehat. Dan kita juga jangan meninggalkan ilmu pengetahuan. Jadi menjaga kesehatan secara ilmu pengetahuan dijaga. Jadi negara yang semakin menjaga, peduli masyarakatnya terhadap kesehatan, ya orangnya semakin sehat, umurnya semakin panjang. Jadi nek ndongone ndonga paringi umur panjang itu ora ming ndonga tok, tapi ikhtiar. Sekarang di negara maju, Jepang yang paling terkenal itu sudah mulai banyak, ada satu provinsi yang memang banyak sekali penduduknya usianya bisa melewati 100 tahun. Mudah-mudahan umur panjang tapi bisa mengisi sehat, kemudian bisa beramal soleh, jadi yang bermanfaat, jadi banyak menghasilkan pahala, kebaikan-kebaikan, kemanfaatan yang banyak. Semakin umurnya banyak, ya semakin hasil amal solehnya banyak, mudah-mudahan seperti itu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 7 kurang 5 menit. Itu tadi saya lihat di HP saya yang itu kepunjulan memang. Kalau yang itu pas masih kurang itu. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silahkan, ada kesempatan sebentar. Tentang puasa terkait dengan kesehatan. Ya, nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai kebutuhan, dan nanti silahkan bertahap. Misalnya kok koyone kok mantep itu, mungkin dosisnya dikurangi dari separuh, kurangi separuh kok
nyaman-nyaman lah nek mau lepas. Jadi dikurangi secara bertahap, baik jumlahnya maupun nek bukan puasa ya, misalnya tadinya minum 3 kali jadi kurangi jadi 2 kali, misalnya tadinya 1 tablet jadi setengah tablet, bertahap ngoten paling aman. Sebisa mungkin kita itu lebih baik tanpa obat semuanya, sebisa mungkin. Tapi kalau memang penting, maka sama seperti yang diputuskan oleh dokter, suruh minum obat seterusnya, misalnya darah tinggi, itu karena manfaatnya minum obat terus seumur hidup misalnya, itu lebih bermanfaat daripada madorotnya, lebih banyak manfaatnya. Contoh darah tinggi diminum, ya mungkin ada efek sampingnya, tapi kecil. Tapi kalau tidak diminum fatal. Darah tinggi, umur semakin tua, nanti suatu saat akan terjadi stroke. Iman-iman lebih baik ada efek sampingnya yang sedikit, tapi tidak terjadi stroke. Nah, itu sudah dipilihkan yang seminimal mungkin efek sampingnya. Dokternya memilihkan seperti itu biasanya. Monggo yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Titik-titik lemahnya kita itu setelah dalam menjalani puasa itu kira-kira jam berapa? Karena kita pada saat beraktivitas pagi itu kayak masih biasa-biasa, tetapi menjelang semakin lama kita semakin agak lemah. Dan saya mau tanyakan, titik-titik lemah kita itu pada jam-jam berapa, Pak? Terima kasih. Titik lemahnya saat puasa pada jam berapa? Sebelum menjawab, puasa itu ternyata di dunia ini berbeda-beda panjang waktunya. Yo takdir, alhamdulillahirabbil alamin, kita di Indonesia ini ditakdirkan puasanya kira-kira 13-14 jam, 14 jam. Corone jam 4 tekan jam 4 itu kan rolas, terus 5-6 rolas tambah luru berarti 14, 13 jam lebih kira-kira, 13-14 jam. Di dunia ini ternyata ada daerah yang puasanya itu 16 jam, itu diantaranya Jepang 16 jam. Yang paling banyak itu ada yang sampai 18 jam. Nek padelikur diambil 18 berarti 6. Berarti sing ora poso ming 6 jam. Ada itu. Silahkan buka Google. Itu tadi malam saya buka itu. Wah, 10 terlama puasa negara mana saja. Paling lama itu 18 atau 18 setengah kira-kira. Itu 18 jam. Alhamdulillah. Nah, lemahnya kapan? Makan itu nanti semua makanan akan dicerna, dijadikan beberapa zat kecil-kecil, namanya lebih rinci, diantaranya menjadi zat gula. Di metabolisme dirombak oleh hepar. Nah, metabolisme gula ini digunakan untuk menjadi sumber tenaga. Gula. Kalau orang diabetes terus diobati obat gula, terus kurang jelas, pas tidak selera makan atau masuk angin penyakit yang lain, terus nggak enak makan, terus tidak makan, terus obatnya tetap diminum, obatnya berkhasiat menurunkan, makanan berkhasiat menaikkan, sudah diukur dosisnya oleh dokternya ben pas. Makanan menaikkan, obat menurunkan, di sepas mungkin lah dokter sing ngukur dosisnya ini. Lah, obatnya diminum, tidak makan, kemedunan, lemes banget. Nek obat dosis yang tinggi, insulin gitu, bisa ngedrop. Kalau
ngedrop kadar gulanya di bawah 60, 40 gitu, lemes banget, bisa sampai semaput, bisa pingsan. Di gini ini banyak perawat dari UGD barang itu, ada perawat dari PKU, ditepuk-tepuk, pak, mboten jawab, tapi dicek gula kok gulane ngedrop, disuntik, ya sederhanane disuntik gula, disuntik yang berkadar gula. Wah itu nemen, langsung suntik dua langsung kruget, pak melek, lemes, mantu, nggih lemes, jawab, nggih, langsung melek, itu kadar gula. Lah itu tetap semakin siang, semakin lama kadar gula turun. Jadi tidak ada khusus dari sisi kadar gula. Tapi dari sisi yang lain, biasanya orang itu misalnya aktivitas tinggi, pembakaran gulanya lebih banyak, beraktivitas tinggi. Kemudian jadwal kebiasaan istirahatnya, pas mau istirahat terus, karena mau istirahat itu terus jadwal mau istirahat tubuh, itu terus menjadi ngantuk, lemah, mekaten. Jadi tidak ada yang khusus jam berapa, mboten wonten. Terus nek kurma nika insyaallah bener nggih karang analisane kula. Kurma-kurma sing sok do damel buka nika wijine ora tau do thukul to. Wijine ora tau do thukul. Lah nika nek tumbas sing tesih sak dus nika isi pirang kilo nggih, 10 ndakan, pok 5 pok pinten, sak kerdus sak nganu nika. Nah, itu ada tulisannya, bisa bertahan sampai koyone 1,5 tahun napa-napa. Kurma itu, kurma kering itu. Koyone nek ngertine kula karena ilmu pengetahuan itu menyatakan zat pengawet paling aman itu adalah gula. Gula niku bisa berfungsi sebagai zat pengawet makanan dan aman. Mulane nek teng sekitare dhewe mriki Temanggung niki ana wajik Bandung jenang tape, bar poso bodho to. Nah, ketemu nika biasane njosok dipepa PP barang nika to. Awet. Kenapa? Karena ada pengawetnya, gula. Lah kurma nika sing sok do banyak sering beredar nika mestine wis digodhog karo gula. Nah niku silahkan hati-hati nek sing punya kadar gula ya niku mengandung gula. Sing tukul, kula ya duwe tukulan bola-bali sok dilalah ana wong kon ngresiki ora ngerti jadi nganu yo ora tahu berhasil. Nek sakniki enten kula duwe wit kurma sak menten iki. Niku sok nek teng tulisane nika kurma segar apa kurma basah namanya, sok enten niku sing sok tasih enten tangkenya teng minimarket ya nek niku iso tukul jal kula wis bola-bali, tapi nek sing pun protolan niku njur legi bangeti, nek sing kurma segar niku ora pati ya legine, ora pati ya terus rada atos-atos niku to rada kriyak-kriyak niku isih tukul. Nah kurma itu ada gulanya menurut saya, mulane iso awet, iso nganti 1,5 tahun. Pun ngaten nggih, sudah lebih 5 menit, nuwun sewu lebih 5 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan dari saya, mudah-mudahan Allah mengampuni. Mari kita bersama-sama mempersiapkan Ramadan, nanti perbanyak ibadah, amalan termasuk sedekah untuk enten gambar baru kita mau beli tanah gitu. Niku perbanyak sedekah di bulan Ramadan, mudah-mudahan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.